Saya itu dua amanah itu yang tidak berani saya langgar. Tidak boleh bohong, tidak boleh fitnah. Saya mengenai ijazah tidak mau terlibat 100%. Tapi 99. Iya Pak. Saya mengenai Jokowi PKI tidak mau terlibat 100%. Ya. Kalau Jokowi lahir dari keluarga PKI, saya dukung. Jokowi lahir dari keluarga PKI. Betul. Ya, dari keluarga PKI ya. Nah. Maksudnya apa tuh Pak keluarga? Bapaknya kan aktivis PKI. Bapaknya siapa itu? Bapaknya sih namanya apa itu? Yang botakan di Gunung itu. Ibunya juga Gerwani. Kemudian dia lahir yang satu kampung itu PKI semua. Satu kampung di Solo ini. Oh. Di Boyolali. Boyolali. Daerah Boyolali ya. Wonosobo. Di daerah mana itu? Saya pernah ke sana itu. Katanya opungnya dari Wonosobo. Oh, berarti apa yang ditulis Pak Bambang itu benar nggak? Bambang Tri itu kalau saya 100% itu benar semua. Benar semua Pak. Benar semua. Bapak sudah baca? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Pena Ufuk, senang kita bisa bertemu kembali. Sosok Pak Usman yang ditemui oleh Dr. Rismond Sianipar dalam perbincangannya menguak, membongkar siapa sosok Pak Jokowi sebenarnya. Ini beliau sebagai saksi dan termasuk sebagai pelaku sejarah sehingga mengetahui sedikit banyak siapa sosok Pak Jokowi yang sebenarnya. Nah, seperti penuturan beliau, yakin betul bahwa Pak Jokowi itu lahir dari keluarga PKI dan bagaimana selanjutnya Pak Usman juga menyebutkan bahwa apa yang ditulis oleh Pak Bambang Tri dalam buku Jokowi Undercover di mana meyakini itu sangat benar, bahkan dinilai 100% apa yang diungkap oleh Pak Bambang Tri itu adalah benar, termasuk di dalamnya sebagai latar belakang keluarga PKI. Nah, selanjutnya ini sebelum kita lebih lanjut mendengarkan bagaimana kesaksian penuturan dari Pak Usman ini, di sini saya juga akan menampilkan potongan bagaimana statement dari Pak Bambang Tri terhadap Jokowi ini. Kita langsung dengarkan berikut ini. Mengenai pernyataan saya Jokowi anak PKI lah, memang PKI kok gitu. Dan itu tidak mengandung peristiwa hukum karena tidak ada larangan anak PKI jadi presiden. Yang saya tuntut adalah kecermatan administrasi siapa itu. Tapi sekarang masalah sudah bergeser karena saya telusuri semua ijazah dia palsu. Ijazah SMA dia itu hasil nyuri dari orang yang namanya Joko Wahyudi. Nomor induknya 008, nomor seri ijazahnya 0008112. Itu punyanya Joko Wahyudi. Cek ke sekolahan, kalau nggak punyanya Joko Wahyudi, tembak kepala saya. Gitu. Jokowi itu kelas 1 aja bertelur 2 kali. Saksinya namanya Suryo Atmanto, posisinya sekarang komisaris utama PT Bukit Asam. Dia yang menyatakan Jokowi itu teman saya kelas 1 sebangku, tapi saya lulusnya 83. Jokowi kok ngaku lulus 80. Berarti Jokowi tidak naik kelas 2 kali. Gitu. Saksi kedua adalah Sri Adi Ningsih yang menyatakan dalam buku resminya di One Team Press, saya teman Jokowi seangkatan di SMP tahun 77. Tapi ijazahnya Jokowi, Anda cek yang SMP tahunnya 76. Semua sudah komplit saya bukukan menjadi Jokowi Undercover 2, lelaki berijazah palsu. Nanti bisa Anda dapatkan dari orang yang sudah saya percaya. Gitu. Saya wartawan, saya harus menulis apa yang saya tahu. Profesi saya dilindungi oleh undang-undang. Gitu. Kalau Jokowi merasa terfitnah, dia harus lapor ke polisi. Dia nggak lapor ke polisi, tiba-tiba saya ditangkap, diadili secara gelap, ya toh, divonis 3 tahun, ya toh, dan saya masuk penjara 2,5 tahun. Nah, kalau itu banyak benernya. Dia lahir dari keluarga PKI. Tapi dia sendiri lahir tahun 61. Ya. Gimana sebentar lagi bubar PKI itu kan? Ya. Tidak mungkin Jokowi yang berusia 4 tahun Sudah menjadi anggota menjadi PKI. anggota partai
PKI. Tapi kan bisa jadi apa namanya filosofi atau ajaran atau ideologi komunis. Bisa jadi. Itu betul 100%. Betul. Jadi. Kalau kita mengarah ke sana 100% benar. Tapi jangan mengatakan bahwa Jokowi itu PKI. Oh. Karena nggak mungkin. Tapi lahir dari Keluarga PKI. keluarga PKI. Iya. Di lingkungan PKI. Lu boleh memang capres dari keluarga PKI? Ya. Waduh, saya kurang tahu. Enggak, misalnya mencalonkan diri dari Coba wali kota, gubernur, boleh dari keluarga PKI saat itu. coba dicari keputusan Mahkamah Agung nomor 11 tahun 2000 berapa ini, bahwa PKI sudah punya hak milih dan dipilih. Hak memilih dan Sudah punya hak memilih dan hak dipilih. keturunan PKI. Ya, PKI sekalipun dah, bukan hanya PKI keturunan. sekalipun. Oh, Karena kalau tidak salah hukum internasional karantina politik itu hanya selama 30 tahun. 30 tahun. 30 tahun itu dicairkan hak politik. banyak katanya dari netizen kalau keluarga dari PKI itu malas sekolah karena nggak ada gunanya katanya. Jadi malas bersekolah. Benar Pak? Di Solo tuh begitu? Ya, enggak. Enggak ya? Enggak. Rajin juga sekolah. Ya sekolah biasa. Atau mungkin begini, saya ganti sedikit pertanyaannya. Susah diterima untuk bersekolah. Kalau misalkan nih, ada seseorang yang terindikasi bahwa dia keluarga PKI, mau mendaftar sekolah sulit. Benar nggak itu Pak? Gini, Zaman itu. ya. Ada kemungkinan, tapi di saat kepemimpinannya Orde Baru, Ya. Dan pada waktu Pak Harto, Ya. ada kemungkinan seperti itu. dan jelas-jelas Pak Jokowi itu SD, SMP, SMA, dan S1-nya di zaman Pak Harto. Di zaman Orde Baru, karena Orde Baru kan sampai 98 nih, banyak anak-anak Gen Z yang menonton ini mungkin udah nggak tahu. Pak Harto itu sampai 98, Pak Jokowi itu bersekolah di UGM sampai 85. Jadi masih betul-betul zaman Pak Harto. Ada nggak stigma seperti itu, misalnya Bapak nih waktu bersekolah dulu di zaman Pak Harto, wah ini anak PKI ini. Yang saya tahu persis itu masuk di ASN sulit. Ya, itu. Nah, saat itu. Kemudian di angkatan bersenjata sulit. Sulit. Jadi Masuk. wali kota? Ya, jadi lebih wali kota. Ya kan wali kota 2004. Loh, kalau misalnya tadi kalau confirm dari anak PKI, turunan PKI, kenapa boleh melamar calon wali kota? Kan sudah reformasi itu. Ini Pak Oh, dari informasi. Iya. Pak Usman bilang putusan MK ya, saya baca. Memang betul. Ada putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11 ya? 60 nomor 12 tahun 2003. Nah, 2003 betul. Nomor 11. Ini adalah Nomor 11. Ini adalah putusan MK ini menegaskan prinsip kesamaan hak dan larangan diskriminasi. Jadi memberikan kesempatan bagi mantan anggota PKI untuk memiliki hak pilih yang sama dengan warga negara lain. Iya. Oke. Kalau zaman Pak Harto itu Pak, Bapak kan yang udah dewasa saat itu, saya kan masih bayi Pak. Saya belum lahir. Keturunan PKI itu dianggap PKI juga? Iya. Otomatis? Oh, bisa. Dia daftar. Oh, mbahnya ini PKI, nggak bisa masuk. Kalau bapaknya PKI? Lebih banyak aja. Oh, bapaknya PKI dianggap Iya. PKI. Nah, Apalagi? berarti sebelum 2003 berlaku keputusan MK itu, berarti turunan PKI nggak boleh ya menjabat apapun secara politik? Ya, secara formilnya ya, tapi secara konvensional kan ya, karantina politik internasional kan 30 tahun. Pak Harto 32 tahun. Ya. Jadi itu dari tahun 65. Walaupun tidak ada keputusan itu, Ya. dia bisa menggugat internasional. Ya. Kembali Pak, sedikit lagi Pak. Bagaimana Bapak yakin 100% Pak Jokowi itu keturunan PKI? Bapaknya, opungnya, kakek neneknya PKI atau siapanya Pak PKI? Bapaknya itu, Apa sih namanya bapaknya? PKI Pak. ibunya Gerwani. Ibunya Gerwani? Gerwani. Yang meninggal baru-baru itu kemarin. Ya kan masih menjadi perdebatan. Bapaknya siapa, ibunya siapa. Tapi yang sudah difahami bersama itu memang dia lahir dari keluarga PKI itu ya. Noto Miharjo bapaknya. Kan ada lagi nama lain lagi. Oh iya. Oh jadi banyak masyarakat Solo ini tahu bahwa Pak Jokowi Oh, dari banyak, keluarga iya, ada. PKI, turunan PKI. Ya, tetangganya apa itu kan tahu semua. Nah, apalagi saat tempat kelahirannya itu kan hampir satu desa itu PKI semua.
Oh, di Solo nih Pak Di ya? Boyolali, daerah. Boyolali ya. Oh. Daerahnya. Nama desanya apa itu? Saya pernah, Waktu itu pernah pernah. viral, tampang Boyolali gitu. Saya pernah ke sana. Pernah viral waktu itu waktu Terus kampanye. ada juga yang mengatakan bahwa Jokowi itu bapaknya Chinese. Ya, Kalau masalah itu saya enggak. Tapi yang kalau itu saya yakin dari keluarga PKI itu saya yakin. Oh, berarti apa yang ditulis Pak Bambang itu benar nggak? Bambang Tri itu kalau saya 100% itu benar semua. benar semua Pak. Benar semua. Bapak sudah baca? Ya. Ya sebagai anu lah. Jokowi undercover. Ya, yang penting-penting aja. Yang pentingannya. Nah, benar. Mengenai terutama mengenai Ya. Tetapi PKI itu. satu mungkin waktu momennya Oh, momennya tidak tepat. tidak tepat. Sesungguhnya kalau dimunculkan sekarang buku itu aman ya. Tapi kalau dimunculkan di saat Jokowi masih punya kekuasaan, ya habis itu. Oke. Ya. Oh, jadi waduh, ngeri ya. Sebenarnya sejarah ini harusnya mumpung ada Pak Lizon ya kan untuk menulis sejarah Indonesia, coba berpikir mengulik sedikit sejarah tentang keluarga Pak Jokowi ya Pak ya. Mengenai desa kaitannya ya, keluarganya PKI. harusnya gitu. Oh gitu. Iya. Ya. Harusnya itu harus Dibuat, ya, dibuat ya Pak, ya. supaya pelajaran Dokumentasi. dokumentasi ya Pak. Di HP celana di sini. HP celana ya bentar. Sorry ya. Mungkin menunggu anu ya. Menunggu momen yang tepat. Nah, kalau saat sekarang ini kita terlalu ofensif terhadap Jokowi, kelihatannya masih membutuhkan satu kekuatan. Belum. Karena kekuatan Jokowi saat ini masih luar biasa. Tapi sebenarnya karena ada keputusan MK 2003 itu sebenarnya turunan PKI pun nggak masalah. Nggak masalah. Cacat hukum kan mencalonkan Maka apapun. pada waktu si siapa itu Andika, Oh, misalnya seperti itu orang banyak mensalah tafsirkan. Nah, itu karambol dia ngomong begitu, maksudnya, hei DPR, kalau kamu tidak mengizinkan buat undang-undang, maksudnya kan seperti itu. Karambol. kan ada sekarang anggota DPR yang menulis buku aku bangga jadi anak PKI nggak masalah. Reka Setani, Oh, ya. Lebih dari 200 anggota PKI yang masuk parlemen. wih, 200. Reka Setani, Oh gitu ya? Iya. Zaman itu ya waktu dia. Kemudian 200. lebih dari 200 Lebih dari 200 DPR RI atau semua DPR? semua seluruh Oh, Indonesia. seluruh Indonesia. DPRD dan DPR itu 200 adalah turunan PKI. Kemudian anggota belum termasuk anak cucu 15 juta. Yang ngomong ya Reka Setani. Oh, terus di situ di bukunya Eka Ciptani itu nggak dibilang Pak Jokowi keturunan PKI? Nggak ada. Nggak ada itu. Ada? Nggak. Oh, nggak ada ya? Oh, Ya suaminya kan teman saya, bekas suaminya Reka Setani, teman. iya. Dia membina anggota-anggota PKI di Solo. Oh, Namanya Winarso. Ya. Jadi dia bikin nama paguyuban namanya Paguyuban Korban Orde Baru. Pak Korban. Tapi sebenarnya ya harus dibuka ya Pak, kalau benar. Iya. Karena nggak melanggar juga kan, melanggar aturan. Nggak. Karena keluarnya putusan MK itu, ya harusnya ya kalau memang keturunan PKI, ya memang itu adanya ya Pak ya. Boleh. Waduh. Itulah yang jangan, tetapi ya mudah-mudahan itu ditulis sebenar-benarnya ya Pak. Jangan karena itu malah Pak Bambang Tri malah di penjara kan. Ya. Yang perlu Tadi, dikatakan penjara. jadi apa yang ditulis Pak Bambang Tri, menurut saya 100% benar. Cuman waktunya pada waktu itu tidak tepat. Momennya ya. Coba diterbitkan di sekarang setelah Jokowi turun, tidak apa-apa. Oke. Tidak apa-apa. Kalau sekarang nggak apa-apa ya. Nah, cuma itu tim-timnya yang kurang memahami mengenai dunia politiknya, pergerakan tim yang mendorong Pak Bambang Tri Yang saya tahu sih Pak Bambang Tri itu bergerak sendiri. Ya, ada. Berinvestigasi macam-macam dan melalui wartawannya aja saya lihat sih. Jadi dia mungkin ada yang mendorong, wah kamu gini. Ya, kelemahan yang kedua,
dibuat buku, dikomersilkan. Nah ini bagi saya kurang pas. Berarti ada penilaian kamu itu orang bisnis. Oh gitu. Ya. Jadi miringnya jadi di bisnis Nah, Pak, ya. saya bikin buku ya untuk pegangan para aktivis. Kalau pegang buku saya, dialog sama siapapun juga mengenai PKI tidak bakal kalah. Bapak sendiri yang Saya bikin, dan tidak boleh dijual belikan, tidak boleh dibagi. saya boleh minta satu Pak? Nanti saat Nanti kasih ya. Pak, sebagai sesepuh di Solo ini berarti paham dong Pak ya peta per PKI-an di Solo ini. Kita PKI yang di Solo. Misalnya desa sana, kelurahan sana, kelurahan sana, itu Iya. bisa PKI udah tahu Pak ya, apa loh? Ya. Hampir semua kecuali Keprabon, Kauman, Laweyan. Oh, Laweyan pun sudah banyak PKI-nya. waduh. Yang jelas Kauman, Keprabon ini basis kami, Oh, non PKI. ya non PKI. Sisanya PKI. Banyak. Enggak, jadi kami di sini yang kuat nasionalis sama agama. Keprabon sama Kauman, yang kuat nasionalis sama agama. Tapi di luar itu yang kuat PKI semua. Laweyan pun itu sudah 50-50. PKI-nya kuat di Laweyan. Waduh. Nah, kalau saya tahu Bapak, kalau di daerah Boyolali, khususnya Wonosegoro itu gimana dulu itu keadaannya? Saya tidak begitu. Kalau kita tahu soal per-PKI-an. Cuman yang saya dengar, ya, Boyolali, kemudian Wonogiri itu basisnya PKI kuat. Oke. Boyolali sama Wonogiri. Sehingga sekarang ini saya sulit menggerakkan teman-teman di Boyolali sama Wonogiri untuk pergerakan. Sulit. Tapi untuk di Sragen mudah, Klaten mudah, Karanganyar mudah. Tapi dua ini saya sulit. Ini Sulit. Jadi kalau mengacu ke keputusan MK tersebut, Pak, 2003 tadi ya, bahwa keturunan PKI atau yang PKI sendiri pun berhak memilih dan Punya hak. Punya hak ingin memilih. Tetapi hak untuk rakyat mengetahui siapa yang dipilih juga harus dihargai dong, Pak. Artinya kalau memang dia keturunan PKI, ya harusnya sebelum capres atau cagup atau cawalkot atau cagup, dia harus declare juga harusnya, atau dia harus menerima ketika ada orang yang menuliskan dia bahwa dia keturunan PKI, karena itu kan tidak melanggar aturan sebenarnya. Tidak. Gitu loh, dia harus terbuka dong bahwa saya keturunan PKI atau orang lain yang menuliskannya bahwa dia keturunan PKI. ya. Nah inilah, kalau kemarin kan pada saat, kalau benar ya Pak ya, kalau benar Pak ya, Bapak yakin Pak Jokowi keturunan PKI. Kalau benar itu Pak Jokowi keturunan PKI, kenapa Capres 2014-2019 publik itu nggak dikasih informasi yang confirm gitu, 100% bahwa Pak Jokowi adalah keturunan PKI, dan kita nggak masalah, aturan bernegara kita sudah boleh keturunan PKI jadi presiden gitu loh Pak. Itu kan publik saat itu bukan. Saya lebih percaya bukan saat itu 2014 Pak. Ya, saya juga tidak percaya bahwa Pak Jokowi itu ada keturunan PKI awalnya. Bahkan mungkin hari ini saya baru percaya nih, kalau mendengar Bapak. Gitu. Jadi memang harus diperjelas itu. Nah, kembali lagi sebentar Pak, soal ini jadi nanya ke pendidikan dulu. Nah, kita jawab ini. Ya, Jadi itu seharusnya dituangkan dalam peraturan PKPU. PKPU ya. Ya. Tetapi karena yang bikin juga kekuatan mereka, tidak bakal itu diakomodir. Oh, harus ada ya Pak ya, PKPU ya. Ya. Sebenarnya, kan sekarang ini kan selama 10 tahun kan kita dikuasai oleh rezim Jokowi itu, sehingga kita tidak bisa berbuat apa-apa. Benar pun tetap salah. Benar pun tetap salah. Ya. Mungkin Pak Risman kan juga merasakan sekarang ini, waktu apa itu mulai bergerak untuk Mengungkap ini mengungkap skripsi palsu nih. kan dihadapkan dengan satu kekuasaan, bukan dihadapkan dengan hukum. Iya. Hukum sebenarnya tidak seperti ini. ya. Nah, tetapi dihadapkan kekuasaan, tidak boleh meriksa, boleh dibatasi, tidak boleh difoto. Kan seharusnya tidak seperti itu. Iya. Kalau fair, Masa sih kita pergi kemudian nggak perlu foto? nah ya, kan tidak fair, tidak fair. Tapi harus kita maklumi, jadi memang kita tidak bisa apa-apa, tidak bisa apa-apa. Semua sudah dikuasai oleh mereka.
Dan mereka itu semua bisa dikuasai apa? Tersandra. Tersandra korupsi. Memang Jokowi ini membuka peluang. Silahkan korupsi. Tapi kamu tak sandra. Ini Tak sandra. analisis politik yang Ya. tajam. Jika sebenarnya secara terbuka Pak Jokowi itu misalnya ya kebenaran tentang turunan PKI, saya yakin dia nggak menang Pak 2014. memang tidak menang, dimenangkan ini. Tidak menang, fakta itu tidak menang. Oh, faktanya menang Tidak Pak menang. Prabowo. Tidak tahu yang menang siapa ya. Tapi dia Pak capresnya. Prabowo berarti. Ya. Kan saya memang mohon Pak. Ya, dong. 2014 ya. Nah, Masih kan apa itu? yang ngomong Megawati sendiri. Ya. Kamu jangan curang lagi ya seperti tahun yang lalu ya. Ya, Waktu yang terakhir ini. betul. Berarti kan curang. Saya mau ngomong Bu Mega. Oh dia calonnya Bu Mega. Wah, ini ngeri ini ya. Nah, tapi kembali ke pendidikan lagi Pak. Mohon maaf. Kan Pak Jokowi itu bersekolah di SMPP alias SMA 6 Jakarta. Itu kan sekolah negeri ya Pak. Kira-kira kalau ada yang bersekolah di sekolah negeri, tetapi ada rumor lah misalnya minimal atau sebelum terbukti bahwa dia itu keturunan PKI. Zaman bapak aja deh, kira-kira zaman bapak sekolah dulu, tiba-tiba ada salah satu teman yang mau masuk, tapi wah ini kan anak PKI gitu. Kira-kira seperti apa sih? Kalau saya kondisi generasi muda saat itu ya, Saat itu. acuh politik. Oh, Bukan Pak, maksudnya keturunan PKI ini yang Nggak. dipahami oleh publik itu boleh nggak masuk negeri, sekolah negeri? Kalau zamannya Pak Harto, yaitu memang agak dipersulit. Tahun 8. 85 kan masih Pak Harto. Ya, Nah, 80 dia. Lulusnya aku Ya. masuknya mungkin 70. tapi yang jelas tidak boleh ASN, TNI ABRI, Polri itu jelas. Ya, itu Tapi kalau yang seperti sekolah dan sebagainya itu ada juga. Boleh. Ya, tetap Boleh dengan PKI boleh, sekolah negeri. boleh tidak ada larangan. tidak ada larangan. Tapi Itu tergantung dari kepala sekolahnya masing-masing. Oh. Misalnya terutama di madrasah ya, mungkin madrasah lebih ketat daripada sekolah negeri. Oke, seperti madrasah, ada sekolah muslim ya. Muslim. PKI. Kalau sekolah negeri mungkin ya enggak masalah lah. Tidak masalah. Terus kalau masuk UGM turunan PKI, universitas saat itu boleh nggak Pak? Zaman Pak Soeharto. Ya kan tidak ada yang apa itu? Tidak ada Pernah yang dengar nggak Pak aturan? tidak ada yang larang. Oh, nggak ada yang larang ya. Mau kuliah mau apa tidak ada masalah. Oh, memang makin lembek kok Pak Harto itu. Makin Paling di sini tapi Iya. Tapi ya karena melanggar aturan tadi untuk memilih dan dipilih, harusnya untuk periode ke depan, ya pemilu 2029, karena dia berhak untuk dipilih dan memilih, tetapi rakyat berhak tahu siapa Anda. Ya kan? Kalau Anda yang PKI, ya jangan ditutupi bahwa Anda menyangkal bukan keturunan PKI, itu melanggar hak rakyat yang berhak untuk mengetahui harusnya gitu loh, ya kan Pak? Itu sesungguhnya tergantung dari elit politik yang mengusung. Ya, tergantung elit politik yang mengusung. Nah, elit politik yang mengusung, mau dia PKI, mau dia pengkhianat, mau dia siapa Pak, yang penting Tenang, cuan. cuannya. itu yang penting menang. Wah, Ya. bahaya ini. Karena apa? Hampir semua yang mimpin partai politik di tingkat pusat sampai ke tingkat bawah harus pengusaha, harus yang punya uang. Saya itu pengalaman satu di PAN, tahu persis, ya PAN. Oh nyatanya sama saja. Kemudian di Hanura, saya ketua Hanura Solo. Saya menyusun ADRT-nya. Jadi waktu Pak Wiranto mau bikin partai, diskusi sama saya, bertiga sama Pak Aidul Fitri Syahda. Osman saya rencana gini. Saya dibantu Pak saya, siap Pak bantu Pak. Bikin partai yang profesional, jangan konvensional. Apa itu profesional? Kan belum pernah ada di dunia. Jadi manajemen partai itu dimanage secara perusahaan. Konsepnya seperti ini. Ya, jadi Pak, makasih ya Pak ya. Ah. Berarti Bapak konfirm ya, Pak Jokowi keturunan PKI tapi bukan PKI. Ya, ya. Oh. Pak Jokowi itu ya